Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita hari ini menanggapi pesulap merah sia-sia, Gus Samsudin bebas tanpa terbukti bersalah. Alhamdulillah teman-teman, sampai pemberitaan hari ini ya, kita tidak mendengar lagi ya ada perkembangan yang signifikan, apalagi menyatakan Gus Samsudin bersalah terkait wanita yang meninggal di toilet ya. Tim Puskesmas sebetulnya sudah klarifikasi di awal bahwasannya apa yang terjadi sama wanita itu murni karena memang ada penyakit bawaan yang telah menahun, seperti itu. Pihak keluarga juga sebetulnya mengakuin gitu. Nah jadi tanggapan ya para teman-teman, sahabat-sahabat semua yang nggak sempet Mas Den itu untuk merespon secara langsung di kolom YouTube seperti itu, ini Mas Den akan ambil langsung dari komentar teman-teman semua yang nggak mungkin Mas Den itu bacain satu persatu ya terkait bukti bahwasannya Gus Samsudin itu tidak bersalah ya. Ini teman-teman, terima kasih sekali yang sudah berkomentar di kolom komentar kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dapat diberikan pandangan yang baik, mana orang yang pro, mana orang yang tidak pro, mana orang yang benar-benar suci ya, ibaratnya tidak bersalah gitu. Jangan kita nanti terpengaruh sama orang yang mengompori ya, seperti itu. Nih baca deh dari sini dulu ya, dari sini kali ya. Oke, kita akan bacakan dari Kak Iwan Suprianto ya. Oke, alhamdulillah Gus, berkat doa netizen Gus terbebas dari tuduhan fitnahan orang yang sudah terhasut oleh si badut merah itu, Mas. Tetap semangat Gus, berjuang terus di jalan Allah, tumpas habis kemungkaran di tanah Jawa Nusantara. Oke, terima kasih. Yang satu lagi nanti sekalian aja dikomentarin. Oke, satu lagi ada dari Kak Pak Redan ya. 7535, Gus Samsudin sangat sabar, tidak ada orang bisa sabar beliau. Yang saya tahu di jagat raya ini, makanya beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Semoga beliau sehat selalu. Cuma saya memberikan petuah orang yang sabar itu ada batasnya, agar enggak Gus Samsudin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi luar biasa ya, dari Mbak siapa yang di atas, Iwan ya, Mas Iwan ya, doa netizen ya, suara netizen, suara pecinta Gus Samsudin ini alhamdulillah ya bisa membuat Gus Samsudin bisa terbebas dari tuduhan-tuduhan ya. Ini secara tidak langsung suara netizen juga ya mempengaruhi dari pihak keluarga wanita yang kemarin deh meninggal di toiletnya Gus Samsudin itu kan sempat menyalahkan daripada pondok gitu ya, keluarganya menyalahkan seperti itu. Tapi ini semua sudah dijelaskan sama netizen yang mengaku pernah diobatin sama Gus Samsudin, yang pernah langsung ke lokasi ataupun jarak jauh mengungkap siapa sosok Gus Samsudin ya. Salah satunya kemarin dari Arab Saudi deh, katanya dibilang saya diobatin kena santet anak saya ya di sini di Arab. Alhamdulillah setelah diobatin Gus Samsudin sembuh tanpa diminta bayaran sedikit pun dek. Nah kan gitu. Nah lanjut ini dari Mas siapa tadi yang kedua? Agak iya, jadi dari Mas ini mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Saya memang melihat seperti itu dari Gus Samsudin. Beliau kalau misalkan menghadapi perihal atau kasus-kasus seperti ini, beliau tuh selalu mengedepankan ya coba saya mau dengerin dulu apa sih keributan daripada beliau gitu. Kalau misalkan masih bisa diselesaikan dengan cara diomongin baik-baik ya kita omongin gitu, kita coba terus. Nah, kalau nggak bisa ini yang bakalan kita nanti proses gitu, karena yang Mas Den tahu sendiri ya, Gus Samsudin ini punya pengacara deh yang selalu bersama beliau gitu. Jadi nggak salah kalau Gus Samsudin nantinya menggunakan proses-proses hukum ya
untuk orang-orang yang menjelekkan nama beliau seperti itu. Karena apa? Karena Gus Samsudin nggak merasa dijelekkan, Dek. Tapi kalau Gus Samsudin diam, yang kasihan siapa? Para santri, para pengikut Gus Samsudin itu nanti yang berdampak sebetulnya. Kalau dia mah nggak peduli sebetulnya. Tapi yang berdampak pondoknya, yang dikelola dia, santri-santrinya, itu yang ditakutkan gitu. Nah, ini coba dibacakan ini yang singkat-singkat ini. Oke, dari kita bacakan komentar dari Kak Mie Martin ya. Saya yakin berusaha menjatuhkan orang lain, saya pastikan akan tersungkur dengan sendirinya tanpa dijatuhkan. Oke, juga ada dari Kak Maria, si badut merah, orang yang sok-sokan, ingat sesel, kamu nanti mendapatkan karmanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi teguran kepada Marcel, Radifa, juga Joko Arek. Joko Arek ini katanya pesulap merah, apa? Kayak pesulap juga, ahli-ahli trik-trik juga yang saya dengar dari netizen ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, orang-orang seperti ini banyak di lingkungan orang yang sedang terkenal atau yang telah maju seperti itu, dalam hal ini Gus Samsudin. Nah, orang-orang seperti Joko Arek ini masuk ke tempatnya orang terkenal, kemudian mengambil minus-minusnya dari situ. Ya, kita tahu gini, Dek, setiap organisasi, setiap sekolah ataupun yang lain-lainnya ya, seperti pesantren, pondok Gus Samsudin, itu pasti ada kekurangan dan kita harus mengakuinya, pasti kan? Pasti ada. Nah, ketika kita berada di dalam itu, kita menimba ilmu, jangan yang diambil itu sisi negatifnya. Kan gitu, setuju nggak? Tapi kita harus ambil sisi positifnya. Bagaimana Gus Samsudin bisa membawa masyarakat ya, kemudian berkonsultasi dengan beliau, terus mendapatkan ilmunya gitu, ilmu motivasi yang memang baik ya. Terakhir kali terkait ibu yang meninggal di toilet ya, itu mengatakan bahwasannya Gus Samsudin tidak mengobatin, melainkan hanya memberikan motivasi. Motivasinya apa, Dek? Motivasinya adalah agar ibu harus rajin beribadah, tertibkan beribadah ya. Kan ada CCTV. Kalau Gus Samsudin ngomongnya berbeda dengan itu kan bisa dicek. Kan gitu. Jadi setiap apa yang dikatakan Gus Samsudin ini kita nampaklah di media sosial. Ya, terdetek karena ada CCTV. Kita nggak bisa bohong kalau CCTV. Orang CCTV melihat ibu itu sehat kemudian masuk ke toilet kok. Jadi apalagi yang mau disangsikan seperti itu? Mungkin Dek bisa lanjut ya. Oke, kita bacakan. Oke, kita bacakan lagi dari Kak Saidah Abdul Kohar ya. Maaf, aku dari dulu emang males nonton si badut merah, bahkan agak nggak pernah pun. Orang yang memfitnah orang aku nggak mau kecipratan dosanya. Kalau Gus Samsudin dari tahun 2018, pokoknya awal-awal Gus Samsudin punya YouTube, tapi nggak setiap hari seperti sekarang. Alhamdulillah ngikutin sholawatnya, hati jadi adem dan tenang, nggak emosian seperti dulu, banyak hikmahnya lah. Iya. Kalau pesulap merah, terkadang kita melihat dia pakai baju gamis, itu pun sekali-sekali. Kalau beliau itu lagi mau jumpa Ustadz siapa nama itu yang sering sama dia itu sekali-sekali dia pakai itu. Nah, sementara kalau kita melihat channelnya Gus Samsudin, tiap hari kita selawatan ya, tiap hari kita mendapatkan ilmu agama, ilmu hikmah dan lain-lain. Kita mendapatkan pesan ya yang terkandung dalam video itu, walaupun video itu settingan ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan yang diambil dari Gus Samsudin tadi ini kan gitu. Nah, sementara Marcel, kapan dia ibaratnya salawatan di konten? Yang dipertontonkan dia adalah menjatuhkan orang semata gitu loh. Orang yang dijatuhkan, abang mau tanya nih, orang yang dijatuhkan di channelnya Gus Samsudin punya nggak hal-hal positif dalam hidupnya? Maksudnya punya nggak? Misalnya nih dia bongkar Gus Samsudin punya nggak banyak hal positif? Oh, punya banyak. Punya banyak kan? Tapi kenapa sama dia nggak diungkapkan? Lah,
itu lebih kepada sifatnya malaikat apa sifatnya setan yang selalu menjelek-jelekkan orang? Ya udah. Jadi buat teman-teman ya, saya setuju sekali buat teman-teman buat yang sudah berkomentar di sini ya, memang Marcel ini harus digembreng, harus terus disuarakan biar apa? Biar diam sendiri dia. Gitu. Kita doakan saja semoga Gus Samsudin sehat selalu, teman-teman yang pecinta Gus Samsudin juga sehat-sehat selalu, dilapangkan rezekinya, dipermudah segala hal, yang sakit diangkat penyakitnya agar diberikan kesehatan ya, dan kelancaran dalam kehidupannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.